Anda menyaksikan seputar Ayu Siang. Pemirsa, seorang bapak dan dua balitanya mengalami luka bakar saat kebakaran melalap 6 rumah di permukiman padat di Cengkareng, Jakarta Barat pada tadi pagi. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas untuk perawatan. Kebakaran melalap 6 rumah dan 2 unit motor di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Anggasana Raya, pinggir Kali Apuran, Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi tadi. Bahkan dilaporkan seorang ayah beserta 2 balitanya terluka bakar saat menyelamatkan diri dari kobaran api. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas. Dibantu petugas damkar, warga turut memadamkan api dengan air dari kali. Diduga asal api dari korsleting listrik salah satu bangunan yang menyambar bangunan lain milik warga. Berlaga dan mengaku sebagai akamsi, seorang pemuda nekat mengadang dan melakukan perusakan pada ambulans yang hendak menjemput pasien stroke di Depok, Jawa Barat. Tidak butuh waktu lama, polisi menggelandang pelaku setelah korban mengadukannya pada pihak kepolisian. Kalau kamu jemput jangan hidupkan itu, harus ada dulu orangnya, tahu aturan. Kau videoin aku kena sini aku orang sini ya. Seorang pemuda menghadang dan merusak ambulans yang akan menjemput pasien di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Aksi ini pun terekam kamera amatir hingga viral. Tak hanya itu, adu mulut antara pengendara ambulans dengan pelaku pun terjadi. Sebelumnya pelaku sempat mengikuti laju ambulans dan memaki-maki. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan pengerusakan hingga bumper mobil penyok. Padahal pengemudi sudah menjelaskan ambulans hendak menjemput pasien stroke dan hanya menyalakan jumper atau sirene kecil. Namun pelaku yang mengaku warga sekitar menyatakan tidak terima dengan suara sirine lantaran ambulans sedang tidak mengangkut pasien. Akibat aksi penghadangan dan perusakan, pengemudi melapor ke Polsek Depok. Tak butuh waktu lama, pelaku dibekuk di kediamannya. Hasil pemeriksaan, ia mengaku tidak senang dengan ambulans yang menyalakan sirine. Kita udah coba menghindar dari si pelaku, tapi pelaku ini masih tetap bersikukuh untuk memberhentikan kami nih. Sempat ada penendangan, makanya pas lihat udah penyok, wadah nggak bisa didiemin nih. Dan diamankan di mana? Pada saat itu 2 orang, namun ketika dilakukan pemeriksaan kita tetapkan 1 tersangka ya. Diamankan di mana dan Di Polres Metro Depok. Setelah jemput pasien. Sementara akibat aksi penghadangan ini, pasien yang akan diantar ke rumah sakit mengalami keterlambatan 15 menit untuk mendapat penanganan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi mak-mak memang kadang tidak masuk akal. Seorang warga merekam aksi mak-mak yang nekat mengangkut motor listriknya dengan sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi nekat pelaku itu pun viral dan dikomentari beragam oleh netizen. Pengguna jalan dikejutkan dengan aksi seorang mak-mak nekat mengangkut motor listrik dengan dibonceng sepeda motor di Jalan Sungai Sadang menuju Jalan Veteran Utara, Makassar. Video rekaman ini pun viral. Terlihat seorang pria pengemudi motor membonceng mak-mak di bagian belakang. Mak-mak yang duduk di belakang tampak menopang motor agar tidak terjatuh selama perjalanan. Meski membawa muatan besar dan beresiko, pengendara tetap melaju santai di tengah lalu lintas ramai. Satlantas Polrestabes Makassar pun masih menyelidiki identitas pengendara dalam video viral ini. Polisi menilai aksi ini sangat membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Polisi juga menghimbau agar warga tidak membawa muatan berlebihan menggunakan sepeda motor karena berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, aksi mak-mak tadi jangan ditiru dan yang berikut ini juga jangan ditiru pemirsa. Bupati Goa, Sulawesi Selatan diduga melakukan perselingkuhan dengan seorang warga. Mahasiswa melakukan demo hingga terjadi bentrok dengan organisasi massa. Puluhan mahasiswa terlibat kejar-kejaran dengan kelompok ormas di depan kantor DPRD Kabupaten Goa. Sekelompok ormas emosi dan mengejar massa yang sedang berunjuk rasa hingga nyaris terlibat bentrok. Mahasiswa melakukan demo Bupati Goa Husniah Talenrang yang diduga berselingkuh dengan seorang warga. Polisi berusaha menghalau aksi salah satu kubu ormas yang diduga terprovokasi agar kericuhan tidak meluas. Ini tuduhannya
terbukti benar atau hanya Kita belum berani menyimpulkan belum? karena kita tidak lihat. DPRD Goa menyerahkan kasus dugaan perselingkuhan kepada Bupati untuk segera diklarifikasi dengan batas waktu hingga 3 hari ke depan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Ya, selain mengayomi, seorang wakil rakyat sepatutnya memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat. Nah, namun di Kepulauan Riau, Ketua DPRD wilayah tersebut ditilang karena kedapatan tidak pakai helm saat mengendarai moge. Kepulauan Riau Hari ini main sekali-sekali. Ya, dan hari itu juga Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, harus berurusan dengan polisi. Video berdurasi 31 detik dan dibumbui lagu hits dari media sosial ini membuat masyarakat melontarkan banyak kritikan. Tindakan seorang wakil rakyat tanpa helm mengendarai motor dinilai tidak memberi contoh baik dalam berkendara. Di atas motor gede senilai 700 juta rupiah, sang wakil rakyat keliling kawasan tertib lalu lintas dan melanggar ketentuan lalu lintas. Tidak tinggal diam, Satlantas Polresta Barelang bergerak dan memberi sanksi tilang. Ketika dihentikan polisi, pelanggaran Iman bertambah karena kedapatan tidak membawa surat izin mengemudi khusus motor besar. Pemberlakuan SIM C2 itu se-Indonesia, tidak semua kota atau tidak semua satpas itu bisa memproduksi atau mencetak SIM C2. Pak, Batam sudah ada, Bang? SIM C2 belum, untuk produksi di Batam belum ada. Untuk kesalahannya sendiri Pak, tilangnya Tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm dan tidak bisa menunjukkan SIM pada saat dilakukan pemeriksaan. Meski melanggar aturan lalu lintas, motor Harley milik Iman tidak disita. Begitu juga dengan denda tilang sebesar Rp500.000 hingga kemarin masih belum dibayarkan kepada negara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy dan tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa. PT KAI Daop 1 Jakarta menambah 9 perjalanan kereta api jarak jauh pada rute favorit keberangkatan dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen Jakarta. Penambahan tersebut untuk memastikan ketersediaan tempat duduk bagi masyarakat yang akan bepergian dan menuju Jakarta. Sebagai antisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang 13 hingga 18 Mei mendatang, PT KAI Daop 1 Jakarta menambah jadwal perjalanan kereta api pada rute-rute favorit. Selama libur panjang ini akan dioperasikan 68 perjalanan KA reguler dan ada tambahan 8 perjalanan dari stasiun Gambir dan 1 perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Total kapasitas layanan pada penambahan ini bisa mengangkut hingga 18.968 tempat duduk. Volume keberangkatan tertinggi diperkirakan akan terjadi pada hari Rabu besok sebanyak 31.000 lebih penumpang dan disusul pada hari Kamis 14 Mei 2026 sebanyak 30.000 lebih penumpang. Dan adapun kota tujuan favorit pelanggan pada periode ini antara lain Jogja, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan juga Jember.